Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma bakkir ilal jami'. Jadi kemudian berangkatlah pagi-pagi menuju kepada masjid. Jadi jam itu langsung ke jamnya ya. Jam itu malam 12 jam, siang 12 jam, genap 24 jam. Nah, siang 12 jam itu mulai fajar shadiq. Fajar shadiq kalau sekarang, untuk jam yang sekarang, subuhnya jam 4, berarti pukul 3. 1 jam sebelum subuh itu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai sholat asar. Nah, kemudian tsumma bakkir, kemudian berangkatlah pagi-pagi, bukroh itu sesudah terbitnya matahari. Jadi terbit matahari itu jam pertama, jam 7. 6, jam 6 setengah ya. Matahari terbit. Jadi matahari terbit sesudah sholat isyraq, sesudah sholat duha, itu jam pertama yang disabdakan Rasulullah SAW seperti berkurban unta. Itu di jam 6, jam 7. Waman roha fisa atisanya jam 7, jam 8 itu seperti kurban sapi. Jam ketiga, jam 8, jam 9 itu seperti kurban kambing. Jam 9, jam 10 itu seperti kurban ayam. Wakila di sela-selanya itu sesudah kambing itu ada mentok. Sebelum ayam itu ada mentok. Wakila itu mentok. Sesudah mentok, jam ketiga, jam selanjutnya itu ayam, jam selanjutnya baru telur. Berhubung santri itu nakal-nakal, kok ndak berangkat jam pertama kamu gitu. Dulu guyonane ndak iso ngariting. Akhirnya berangkat terakhir biar dapat telur. Alasannya apa boleh ndak, kan enak langsung kari mangan katanya begitu. Ini santri dapat itu jangan ya, jadi kayak judul berangkat pagi. Jadi jam pertama 6, 7 onta, 7, 8 sapi, 8, 9 kambing gibas, 9, 10 ayam, atau kalau ambil mentok 10, 11 baru ayam, 11 baru telur. Sampai imam masuk di mimbar. Fa idza kharajal imam tuwiyatis suhuf wa rufi'atil aqlam. Jadi ceritanya ketika hari Jumat, malaikat itu siap-siap di pintu masjid dengan Bukunya. dengan lembaran dari perak, tintanya, aklamnya itu dari emas. Jadi ini nempel sudah. Masuk pintu pertama, masuk jam pertama langsung dicentang. Ini ikut jam pertama. Oh ini siapa? Edi berangkat jam pertama langsung. Ini ontak. Ini langsung. Jadi pulpen ini nempel terus ya. Jadi malaikat raqib dan atid juga begitu. Mana? Sibuk berarti ya mereka. Nah, ketika imam itu datang, maka pulpen ini diangkat. Ini rufi'atil aqlam, wajafatis suhuf, itu kalau kitab ini dilopek habis. Langsung teko waktu imam itu tidak dapat catatan berkurban apa-apa. Jadi dok simbuan saja tidak dapat. Mulutnya aja tidak dapat. Termasuk malaikat raqib dan atid ketika nyatet itu nempel terus. Jadi sampean beristighfar langsung coret. Istighfar langsung coret. Mulai itu langsung coret terus itu. Kecuali sampean tiba-tiba naudzubillah gendeng. Tutup. Ini diangkat. Pena ini. Diangkat. Jadi rufi'atil aqlam wajafatis suhuf. Atau sobi, anak kecil kan belum dewasa, ya, dewasa. Ketika dia balik langsung nempel ini pena. Itu tidak akan pernah terlepas. Tidak ada ceritanya malaikat sampai melakukan kebaikan
kelalen nggak nulis, nggak ada ceritanya. Luput. Pulpennya langsung nulis, ini nempel terus masalahnya. Ya. Begitupun dengan kejelekan. Begitupun dengan kejelekan nempel terus. Nah, ketika sampean melakukan kejelekan, kemudian beristighfar, cepat-cepat melakukan kebaikan, kan itu tamhuha, dihapus. Jadi yang sudah kecoret dari kejelekan itu langsung dihapus. Tamhuha langsung Jadi kalau melakukan kadung melakukan kejelekan, itu ikutkanlah dengan pekerjaan yang baik. Yang paling sederhana itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berlaku untuk makmum sholat Jumat. Kalau imam jangan berangkat lebih awal. Kalau sampean jadi imam berangkat lebih dulu, ini diangkat nanti orang-orang tidak punya kesempatan dapat fadilahnya berangkat Jumat. Paham ya? Oh, ditinggal ya, Mbak. Arti untuk makmum bagusnya berangkat pagi, bukan untuk imam. Dan berangkatnya tadi harus pelan-pelan, itu memang ada hadisnya ya. La tutus shalah wa antum tasa'un, jangan mengejar datang ke sholat kamu berlari-lari kecil saya. Khususnya sholat fardu. Lah kecuali kalau sampean tidak nanti sholat Jumat boleh dan wajib lari, kecuali dan akan begitu. Naam illam yudrikil jum'ah illa bisa'yi wa qad ataqahu wajib. Wah, ya kalau memang dia tidak nututi sholat Jumat kecuali dengan lari, maka wajib lari. Ini untuk makmum. Nah, sebaiknya berangkat alal hinah was sakinah. Jalan dengan pelan, at-ta'anni fil masyi, pelan-pelan jalannya. Jadi wong biyen kan damel gembia itu ya tujuannya begitu kan, tidak mungkin pakai gembia itu lari. Maka nih pakai gembia, pakai kayu yang berat biar jalannya pelan, santai, pelan-pelan gitu. Nanti tidak bawa sandal apa, yaitu nanti yang biar bisa pelan wala harakat wajib dan tidak main-main di jalan, tidak, dan waghadil basar wa khafdis shaut, dan menundukkan pandangan, tidak bersuara yang keras dan tidak toleh ke kanan dan ke kiri, itu alal hina was sakinah. Jadi berangkat ke masjid itu berjalan dengan pelan-pelan, jangan lupa di awal dulu pelajarannya di kitab ini sambil baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Terus masuk masjid dengan doa masuk masjid. Alhamdulillah apal kafe. Allahumma ighfir li dunubi waftah li abwaaba rahmatik. Enggak munggah kan? Kasih salapi. Dan diterangkan di sini, ini yang membuat hati kita bergetar. Sebelumnya wajtama'atil malaikah indal mimbar yastami'una dzikra. Dan para malaikat itu berkumpul di mimbar untuk mendengarkan zikir-zikir yang ada di masjid itu. Wa yuqal, dan dikatakan innan nas fi qurbihim indan nadri ila wajhillah. Manusia itu besok dapat balasan yang super istimewa, yaitu melihat zatullah, melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala besok di surga. Jadi di surga itu tidak hanya bidadari, tidak hanya makanan, tidak ada minum, tidak hanya minuman, tidak hanya kumpul kita suami istri, tapi di surga itu ada kenikmatan yang agung, yaitu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberapa dekatnya orang itu dengan mimbar, ya sedekat itu pula dia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin jauh dia dari mimbar, semakin jauh dia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalimat ini. Jadi terus budal isu terus tambah atau sampean ndelok Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kepengin kurang keren. Inna nas fi qurbi inna ila wajhil ta'ala. Manusia itu dekatnya untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala ala qadri bukurihim ilal jum'ah. Tergantung bagaimana kepagian dia pergi menuju ke salat Jumat. Semakin pagi, semakin dekat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini pun untuk santri sintablek ya digawe guyonan nanti. Termasuk
pencetusnya itu Gus Bah dan kawan-kawan. Jadi Gus Bah, ojo terlalu bertakwa kok bareng Mbak Bahmun. Ndak enak nek bareng Mbah Musungkan. Dadi njepik surga sing ngisore titik ae. Ben gak bareng Mbak Bahmun. Dadi ade cara ngosemoan bareng cewek iku ndak isin kan ono Mbah Mun pinggire ndak enak jan. Iki sik mesti diakan Santri dablek. Santri dablek itu dan lain sebagainya. Allah yang jelas ada kenikmatan besar di surga itu melihat Allah Subhanahu wa taala dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tempat yang terbaik adalah tempat yang bersama Rasulullah, bersama para nabi, bersama para sahabat. Itu tempat yang terbaik. Mudah-mudahan kita semua bagian dari beliau-beliau. Amin ya rabbal alamin. Nggak cuma amin tapi budale isu. Tadi lek sampean ndak budal isu, ndak usah amin. Amin mupal su. Jadi syarat dekatnya kita melihat Allah itu seberapa pagi kita Berangkat. nah, kemudian Rasulullah dawuh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun, ada 3 perkara lau ya'lamun nas ma fihinna larakatul ibila fi talabihinna. Seandainya manusia itu tahu akan 3 hal ini, dia tidak cuma berjalan tapi menunggang unta untuk mengambil. Apa itu? Al-adzan. Dengar adzan langsung berangkat ke masjid. Yang kedua as-shafful awal, shaf yang pertama berjamaah. Yang ketiga berangkat pagi-pagi menuju salat Jumat. Ada 3 hal yang manusia itu seandainya tahu keutamaan dari ketiga hal ini, dia akan berlari bahkan naik onta untuk mengejarnya. Apa itu? Yang pertama fadilahnya shaf pertama, fadilahnya adzan, fadilahnya shaf pertama, dan fadilahnya berangkat pagi-pagi. Jadi panggilan Allah itu ada 3. 1 panggilan adzan, 2 panggilan mati, yang ketiga panggilan haji. Ini harus dikejar sedemikian rupa untuk mendapatkan panggilan yang terbaik di sisi Allah. Katanya Hikam, seberapa tinggi kamu memperlakukan Allah, ya segitu pula Allah memperlakukan kamu. Nek sampean adzan males-malesan, maka Allah juga akan balas sampean malas. Kalau sampean adzan langsung berangkat, berarti sampean memperlakukan Allah dengan baik. Maka jawaban dari Allah juga demikian atas permintaan-permintaan kita, termasuk as-shafful awal, termasuk berangkat pagi-pagi menuju salat Jumat. Yang terakhir tambahannya, ada yang terbaik itu harian bisa kita lihat bagaimana sepertiga malam terakhir, bagaimana. Nah, untuk menghapus program mingguan itu ada di hari Jumat. Itu ceritanya. Jadi kalau sampean memperlakukan hari Jumat ini dengan baik, khususnya dari pagi sampai kepada dilaksanakannya sholat Jumat dengan baik, maka yang ini cukup untuk melebur pekerjaan sampean seminggu yang lalu, menghancurkan dosa-dosa seminggu yang lalu. Karena di waktu ini adalah waktu yang terbaik, bersih-bersih. Kan Nabi katakan seperti berkorban. Tentu kita akan bertanya, pahalanya berkorban itu apa? Nah, kan begitu mestinya. Ketika kamu berangkat pagi, berangkat lebih awal seperti korban onta. Pahalanya berkorban unta itu apa sebetulnya? Berkorban itu pahalanya seperti apa? Loh, berkorban itu ditinggikan derajatnya. Berkorban itu dihapus beberapa kesalahan-kesalahannya, dan ada banyak kefadilan, keutamaan berkorban. Nah, ketika kita berangkat jam pertama, ya dapat seperti pahalanya berkorban itu. Jadi selain diangkat derajatnya, dosa-dosanya dihapus, dan itu cukup untuk menghapus dosa-dosa seminggu dari Jumat kemarin menuju sampai Jumatnya sekarang. Apalagi lebih-lebih ditambah sesudah sholat Jumat sampean baca Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Itu untuk modal lagi keselamatan, dijaga Allah dari dosa-dosa untuk Jumat ini menuju Jumat yang akan datang. Nah, ini amalan-amalan
yang bisa kita lakukan. Kalau bulanan itu yang terbaik hari pertama, terus 13, 14, 15 atau 14, 15, 16 dan hari terakhir tanggal ke-30. Sekarang ini hari terakhir bulan Suro. Nah, ini hari terakhir 30. Besok awal bulan itu hari pertama yang terbaik di dalam bulanan. Di dalam, kalau tahunan kan kita tahu ada Ramadan, ada bulan Rajab, ada bulan. Nah, ini termasuk ini. Hari ini hari terakhir dari bulan Muharram. Hari terakhir dari bulan yang mulia Muharram, termasuk hari yang terbaik hari Jumat. Termasuk waktu yang istijabah sesudah salat asar. Jadi sekarang ini persis numpuk 4 keistimewaan. Hari Jumatnya dapat sesudah asar, kemarin kita terangkan sudah. Hari terakhir di bulan Muharram, hari terakhir bulan mulia. Dan ini dan kesempatan itu kita buat berdoa, mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi kalau kita bicara dunia tidak cukup, 6 hari itu tidak cukup, kayaknya kurang. Nah, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hari Jumat agar kita oke lah, sampean hubbud dunia, habiskan 6 hari itu untuk dunia. Jumatnya selesaikan, stop, berhenti. Baguskan malam Jumat, baguskan hari Jumat untuk melengkapi masalah-masalah sampean di 6 hari kemarin. Ojo sampai 6 hari kemarin sudah dunia, sampai ikut rotip isik dunia, di dalam rotipan isik mikir dunia. Sesudah rotipan isik dunia mana. Na'udzubillah, katanya inna dunya mithlu dhillil insan. Dunia itu seperti bayangan manusia. Seperti bayangan manusia. In tarak tahu tabi'aka. Kalau kamu meninggalkan dia akan mengikuti kamu. Tapi in tolak tahu, kalau kamu ngejar itu dunia, farro, dia akan lari. Coba lihat bayanganmu. Dunia itu seperti bayangan manusia. Semakin kamu kejar, dia akan semakin lari. Semakin cepat sampean bayangan itu semakin cepat larinya. Tapi ketika sampean tinggal tidak ngurus dunia itu, maka dunia itu akan tabi'aka, dia akan mengikutnya. Tidak usah diracun, dunia itu pasti ngikut sampean. Katanya masnya begitu. Inna dunya mithlu dhillil insan. Dunia itu seperti apa namanya? Ayang-ayang, apa ya? Ayang-ayangnya manusia. In tolak tahu, kalau kamu mengejarnya, kalau kamu mencarinya, maka farro, dia akan lari. Wa in tarok tahu, kalau kamu meninggalkannya, tabi'aka, dia pasti akan mengikuti kamu kemana saja. Wallahu a'lam bishawab.